Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dukungan Rusia dan Iran terhadap rezim Bashar al-Assad tak mampu membendung gelombang perlawanan rakyat setelah hilangnya lebih 500.000 nyawa sejak revolusi Suriah tahun 2011. Apa pengaruhnya bagi Baitul Maqdis? Nah, ini ada tulisan menarik ya di hidayatullah.com. Itu yang menulis Pizarro Ghazali Idrus. Nanti saya bacakan. Nah, ini peristiwa Suriah ini mestinya dan kita berharap mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran ibrah bagi seseorang yang saat ini masih merasa sangat berkuasa karena dukungan Cina. Ini pada saatnya nanti, ketika sudah tiba waktunya, dukungan melemah dan dia juga akan hancur. Sama seperti Bashar al-Assad. Dan yang lampau, masa silam itu ada Fir'aun yang sangat kuat, tidak pernah sakit. Tiba saatnya dijatuhkan Allah, tenggelam di Laut Merah, ditenggelamkan. Mulutnya disumpal dengan pasir laut oleh Jibril supaya tidak bertobat. Nah, kita mengingatkan mudah-mudahan kalau ada penguasa atau penguasa bekas yang merasa masih berkuasa, kasus Bashar al-Assad itu bisa jadi pelajaran buat dia. Dia siapa? Cari sendiri ya. Nah, ini saya bacakan tulisan yang berjudul Runtuhnya Rezim Bashar dan Masa Depan Baitul Maqdis. Tapi ini nanti mungkin bisa 2 seri ya, karena ini panjang, akan saya buat 2 seri. Ini seri pertama ini ya. Ini Hidayatullah dari hidayatullah.com. Hari Ahad 8 Desember 2024 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Suriah. Jatuhnya rezim Bashar al-Assad menandai berakhirnya penindasan terhadap rakyatnya pasca revolusi Suriah sejak 2011. Para pejuang oposisi Suriah secara resmi mengumumkan telah merebut ibu kota Damaskus dan jatuhnya rezim al-Assad. Lansir Al Jazeera, tiran Bashar al-Assad telah melarikan diri, kata oposisi bersenjata dalam sebuah pernyataan. Kami menyatakan Damaskus bebas dari tiran Bashar al-Assad. Para pejuang oposisi Suriah sebenarnya pada Sabtu telah memasuki wilayah Damaskus yang menjadi sentral kekuasaan rezim Bashar al-Assad. Dalam laporan Clash Report, para pejuang diinformasikan hanya berjarak 6,5 km dari istana kepresidenan Assad yang semakin membuat pemimpin rezim Suriah itu hampir jatuh. Sementara para pejuang oposisi yang dipimpin Hayat Tahrir Syam telah membebaskan provinsi Aleppo, Hama, dan Homs dan bergerak menuju Damaskus. Mereka juga telah membebaskan lebih dari 10.000 tahanan politik yang ditahan di penjara-penjara rezim Assad di berbagai wilayah. Di tengah kepemimpinan Assad yang kian terpuruk, Rusia dan Iran telah meminta adanya negosiasi politik antara kelompok oposisi dan Assad, sebuah taruhan yang sudah sangat terlambat mengingat kekejaman yang dilakukan Assad yang telah menewaskan 500.000 jiwa sejak pecah revolusi Suriah pada 2011 lalu. Apa yang terjadi di Suriah dalam 2 pekan ini adalah titik puncak kemarahan publik atas terus dilakukannya penindasan oleh Assad. Nah, ini saya sambung aja nanti karena terlalu panjang. Nanti seri kedua ya terusnya. Tapi ini perlu diingat, kalau rakyat sudah melawan, sudah sampai pada titik puncak kejengkelannya, itu penguasa tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi bekas penguasa. Penguasa bekas sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan sampai menunggu kemarahan rakyat. Sehingga rakyat bergerak, yang terjadi adalah seperti Bashar al-Assad. Ya, kita tunggu seri kedua setelah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya tentang krisis Suriah. Jatuhnya rezim Assad ini ya.
Ini saya lanjutkan tulisan di hidayatullah.com. Jadi awal mula krisis Suriah berasal dari suatu protes atas penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Daraa. Maret 2011, para pelajar berumur 9-15 tahun menulis slogan anti pemerintah pada dinding-dinding kota. Sekelompok remaja itu menuliskan grafiti, diantaranya bertulisan, "Sebentar lagi giliran Anda, dokter," yang ditujukan kepada Presiden Bashar al-Assad yang seorang dokter spesialis mata yang sejak tahun 2000 mewarisi kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad yang berkuasa selama 30 tahun. Tanggal 29 April 2011 terjadi sebuah demonstrasi besar menuntut kebebasan dan keadilan dilakukan oleh ratusan orang di kota Daraa. Aparat bersenjata menyerang demonstrasi itu dan menangkap 51 orang. Di antara yang ditangkap adalah seorang anak lelaki berusia 13 tahun bernama Hamzah Al-Khatib. Orang tua Hamzah Al-Khatib meminta aparat melepaskan anaknya. Permintaan itu ditolak. Beberapa hari kemudian, anak itu dikembalikan kepada orang tuanya sudah menjadi jenazah. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas siksaan. Pembunuhan terhadap Hamzah memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar di Daraa. Sebuah gerakan rakyat yang kemudian dijawab dengan penembakan, pembunuhan, penangkapan, dan penyiksaan yang berskala lebih luas. Aparat rezim Bashar al-Assad menganggap cara-cara kekerasan dan kebrutalan yang dipakai untuk menebar ketakutan di kalangan rakyat masih bisa efektif memadamkan kemarahan. Ya, ini kayaknya persis ya dengan negara Konoha, menebar ketakutan. Namun perkiraan mereka meleset. Tindakan tersebut tidak menghentikan pertikaian, namun justru berujung pada permasalahan yang pelik dari Daraa ke kota-kota pinggiran Latakia dan Bazas di pantai Mediterania, Homs, Hama, Ar-Rasta, serta Deir Zor. Sejak saat itu, kekerasan demi kekerasan tak pernah sepi dari apa yang dirasakan rakyat Suriah. Jutaan warga Suriah mengungsi ke Turki, Libanon, Yordania, dan lain-lain. Hingga pada November 2024, mereka bergerak bersama untuk melakukan perlawanan. Di tengah dukungan dari Rusia, Iran, dan Hizbullah yang melemah. Ya, ini peringatan, ini catatan, peringatan, pelajaran buat bekas presiden yang merasa masih didukung negara kuat seperti Cina. Nanti kalau sudah melemah, nasibnya seperti Assad. Mereka melakukan perlawanan tak lama setelah Hizbullah Israel melakukan gencatan senjata dan bukan saat mereka berperang. Agar fitnah gerakan rakyat Suriah sebagai corong kepentingan Zionis dapat dengan mudah mereka patahkan. Rezim Assad yang selama ini mampu bertahan berkat intervensi Rusia dan Iran jelas tak mampu membendung gelombang perlawanan rakyat. Di kota-kota Aleppo, Hama, Homs, Damaskus, kedatangan para oposisi disambut oleh warga yang sudah jengah atas penindahan rezim Assad. Patung Hafez Assad yang telah membantai ribuan warga Suriah di Hama pada 1982 diturunkan di berbagai kota. Poster-poster Bashar Assad juga dirobek sebagai simbol kemerdekaan warga dari rezim tiran. Apa yang terjadi di bumi Suriah adalah angin segar dari tuntutan hak dan demokratisasi warga Suriah. Hayat Tahrir Syam yang selama ini dianggap kelompok radikal mampu berbaur dengan warga dan menjamin hak-hak minoritas Suriah seperti Druze, Kurdi, Alawiyah, dan warga Kristen. Ini adalah kemenangan rakyat Suriah, kemenangan perjuangan rakyat bersama kelompok pejuang yang terus berjuang meski mereka mengalami penindasan. Para pejuang pun memuji kejatuhan rezim Assad sebagai momen kebebasan setelah puluhan tahun penuh penderitaan. Bagi warga Suriah seluruh dunia, Suriah menanti Anda, kata oposisi Suriah dalam pernyataannya. Ya, kita sambung di part 3 ya, ini part 2. Masih part 3 nanti tentang masa depan Baitul Maqdis, kaitannya dengan
runtuhnya rezim Suriah ini. Kita tunggu ya. Dan saya sekali lagi mengingatkan pada Presiden bekas, bertobatlah karena pada saatnya ketika sudah sampai batas kesabarannya, rakyat bergerak dan tidak bisa ditahan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya lanjutkan ya cerita tentang runtuhnya rezim Bashar. Jadi ini sudah sampai ke masa depan Baitul Maqdis. Ini menarik ini. Jangan dilewatkan dan jangan di skip ya sampai selesai. Melihat para pejuang oposisi membebaskan provinsi-provinsi Suriah dalam satu pekan ini, teringat bagaimana sikap Panglima Muhammad Al-Fatih saat membebaskan Konstantinopel. Tak ada minoritas yang disakiti dan dipersekusi. Di Suriah, para kelompok oposisi mengeluarkan edaran jaminan bagi hak-hak kelompok minoritas. Di Aleppo, warga Kristen mengaku mereka diperlakukan dengan baik oleh Hayat Tahrir Syam. Di Salamiyah, Hama, yang merupakan basis minoritas Alawiyah, kedatangan para oposisi disambut. Di Tel Rifa'at, etnis minoritas Kurdi juga bersuka cita dapat kembali ke rumah-rumah mereka setelah wilayahnya dibebaskan oposisi dari kelompok teror PKK-YPG yang selama ini didukung oleh Amerika Serikat, Israel, dan Assad. Apakah ini fenomena baru karena mereka ingin mendapatkan simpati publik? Sepertinya tidak. Sejak 2018, umat Kristen di wilayah Idlib telah dapat merayakan hari raya keagamaan mereka seperti Paskah atau Natal dengan damai, walaupun berada dalam kekuasaan kelompok pejuang Muslim. Selama ini HTS telah membuka diri terhadap minoritas agama. Hak-hak mereka minoritas telah meningkat pesat, kata Jerome Trefron, analisis internasional Crisis Group. Para kelompok perlawanan Suriah sudah mengumumkan dan memanggil para muhajirin di berbagai belahan dunia untuk kembali pulang. Sampai hari ini ada sekitar 5,3 juta warga Suriah mengungsi di Turki. Sebagian sudah mulai masuk lewat Bab El Hawa, perbatasan Idlib setelah jatuhnya rezim Bashar. Perlu diketahui, Suriah adalah salah satu komponen penting dalam pembebasan Baitul Maqdis. Menurut teori geopolitik lingkaran barokah Baitul Maqdis oleh Profesor Dr. Abdul Al-Fatah El-Awaisi yang juga pendiri Islamic Jerusalem Research Academy, ISRA, Ankara, Turki, bahwa bumi Syam, salah satunya Suriah dan Mesir, berpengaruh dalam pembebasan Baitul Maqdis. Menurut Profesor Al-Fatah dalam teori lingkaran barakah Baitul Maqdis dalam surat Al-Isra ayat pertama, kawasan Baitul Maqdis berada pada poros lingkaran pertama, kawasan Mesir dan Syam pada lingkaran kedua, serta kawasan Irak, Turki, dan Hijaz pada lingkaran ketiga. Semoga perkembangan baru di Syam ini menjadi kabar menggembirakan bagi pembebasan Baitul Maqdis. Wallahu alam. Nah, ini mudah-mudahan runtuhnya rezim Bashar al-Assad ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagi orang-orang yang haus kekuasaan, yang rakus untuk selalu berkuasa, yang rakus pengen keluarganya semua jadi penguasa, anaknya jadi penguasa, ini jadi pembelajaran bagi dia. Karena Bashar al-Assad itu dulu bapaknya juga berkuasa, penguasa Suriah. Lalu sekarang jatuh. Jadi mereka yang ingin anaknya berkuasa, tobatlah. Karena pada saatnya Anda sebagai ayahnya jatuh,
anakmu sebagai penerusmu juga bakal jatuh. Ingat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.